Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom, salam sejahtera, salam sehat selalu, semoga dalam keadaan baik. Dan pada saat hari ini marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki renungan pagi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adapun nas yang menjadi dasar untuk nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu dari kitab Perjanjian Lama Imamat pasal 15 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33. Namun saya hanya khusus membaca ayatnya yang ke-31 untuk renungan pagi kita pada hari ini, yaitu dengan perikop ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Ayat 31. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul bersihkan diri dari kenajisan. Kenajisan merupakan kata yang sering dipakai dengan sebutan kotor, hina, tidak layak. Bahkan seseorang yang najis tidak diperbolehkan untuk hadir dan datang menghampiri Tuhan. Sehingga seseorang bisa diperbolehkan datang kepada Tuhan ketika dia sudah dalam keadaan tahir atau bersih. Ini mau menggambarkan betapa sucinya Allah yang kita sembah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, nas firman Tuhan hari ini dijelaskan bahwa ada aturan yang berlaku pada zaman Musa. Ada 3 macam cairan yang keluar dari tubuh manusia yang membuat seseorang menjadi najis. Bahkan bisa membuat orang atau benda yang tersentuh menjadi najis. Ketiga cairan itu adalah lelehan yang keluar karena adanya penyakit kelamin, cairan dari aurat seorang laki-laki, dan darah wanita saat cemar kainnya atau pada saat sedang haid atau menstruasi. Bukan cuma itu saja, setiap orang yang terkena lelehan atau bersentuhan dengan benda yang terkena lelehan itu pun nantinya akan menjadi najis. Dan ketika seseorang menjadi najis, maka apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mentahirkan diri mereka, yang umumnya sampai 7 hari harus melakukan 7 hari isolasi. Dan pada hari ke-8 baru kemudian mempersembahkan burung sebagai korban penghapus dosa dan bakaran melalui imam untuk pendamaiannya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, seseorang yang mengalami najis artinya bisa karena perbuatan dosa, namun juga bisa karena ketidakbersihan diri sendiri. Ketika ada seseorang laki-laki dan perempuan mengalaminya, maka harus ada proses pentahiran dengan menjalankan peraturan kenajisan. Tuhan memberi suatu perintah kepada Musa supaya umat pilihan Tuhan pada masa itu agar selalu menjaga hidup kudus serta hidup dalam kesalehan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa hari ini pesan firman Tuhan untuk kita? Melewati kebenaran firman Tuhan hari ini, seandainya peraturan tersebut masih diberlakukan sampai saat ini, tentu setiap orang akan mengalami yang namanya kesulitan untuk hadir beribadah dan datang kepada Tuhan. Kita bersyukur semua peraturan itu tidak lagi sepenuhnya diterapkan di masa sekarang. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mati untuk menebus kita. Dan darahnya yang kudus itu telah menyucikan hidup kita dari segala kenajisan dan dosa yang ada pada diri kita hari ini. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita telah ditahirkan. Kasih yang begitu luar biasa, kita boleh datang beribadah dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita lagi, tanpa terbeban. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, hendaknya kita senantiasa menjaga kekudusan hidup kita dengan selalu menjaga kebersihan tubuh kita agar selalu sehat. Dan yang paling utama yaitu kita harus membersihkan diri kita juga
dari segala kenajisan, terutama kenajisan dari segala perbuatan dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita menyadari dosa tidak hanya akan membuat kita jatuh dalam berbagai penderitaan maupun kesusahan hidup, tetapi ingatlah bahwa dosa juga bisa menjauhkan kita dari kasih dan berkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini senantiasa selalu membuat kita berjaga-jaga atas hidup kita masing-masing, agar kita tetap selalu menjaga kekudusan, kebersihan, bukan hanya jasmani, tetapi juga kehidupan rohani kita, agar terbebas dari yang namanya dosa-dosa yang dapat menghalangi berkat Tuhan turun atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah kita senantiasa selalu menjaga kehidupan yang benar dan kudus di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan menguatkan kita melewati firman-Nya. Amin. Sidang jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjalani hari-hari ke depan dengan baik. Pimpin dan tuntunlah hati kami Tuhan. Mampukan kami untuk membuang dan membersihkan serta meninggalkan sifat-sifat yang najis, sifat-sifat yang berdosa yang dapat menghalangi kami hari ini untuk datang dan menerima segala anugerah dan berkat Tuhan. Biarlah segala hal yang kami anggap itu adalah sebuah kekotoran, baik di hati kami, baik di pikiran kami, perbuatan, perkataan yang tidak benar, yang tidak membangun dan tidak menjadi berkat. Biarlah semuanya itu kami tinggalkan. Kami boleh menjadi pribadi yang baru, yang senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan berkatilah dengan berlimpah. Dan kiranya apapun yang kami kerjakan hari ini, senantiasa Engkau sertai, agar apapun yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan berkat rezeki yang berlimpah daripada Tuhan pun turun menyertai kehidupan kami. Dan lengkapilah kami Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan semuanya benar-benar dalam rangka kami hidup selalu menyenangkan dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali bagi saudara-saudara di sepanjang hari ini. Shalom.